Tukul. Ya, gimana? Panjenengan kan kemarin bilangnya katanya mau ngajakin saya jalan-jalan ke Majalengka. Nah, kok ini malah saya sama Pak Ustadz diajakin belusukan ke hutan begini, Thomas? Kalau itu jangan Mas Tukul dulu yang jawab. Panjenengan. Saya lah. Saya nih. Begini nih ceritanya. Kan kita lihat nih pohon nih. Ya. Pohon ini nih. Yeah. Kenapa ini habis? Pohon ini kata juru kuncinya itu diambil kulitnya, dibawa ke rumah, taruh di rumah. Katanya untuk bisa ngerukunin kalau orang berpoligami. Memang saya tuh mau begitu apa Pak Ustadz? Terus cara ngambilnya gimana? Ini tulisannya pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan bulan Ramadan ini dilarang mengambil kulit pohon ini bila memaksa bencana menimpa Anda. Jadi teman-teman saya itu kemarin pulang ke rumah bawa uang sekresek. Katanya dapat dari hutan ini. Kalau nggak percaya, orang ini emang wis jago-jago. Ini namanya Mas Karsono. Ini Mas namanya Ardian. Gimana ceritanya? Gimana ceritain ke Pak Ustadz? Gimana sih kok bisa dapat uang sekresek itu? Di sini kan kopi nggak pakai doa-doa. Kalau nggak pakai doa-doa nggak bisa. Pakai mantra. Ya. Iya. Mantranya seperti apa? Ini dot ini. Konsentrasi dot. Anak kajeng tengah dewek. Emberan. Ala kajang tengah dewek. Kadang tengah dewek. Jadi saudara datang sendiri. Oh, gini. Ala kajang tengah dewek. Emberan. Ala kajang. Uangnya mana? Lah kan lagi proses toh ini doa. Proses. Usul-usul. Oh, lupa. Apa? Itunya. Pusakanya. Pusaka. Oh harus ngambil pusaka. Ada pusaka. Ambil. Nah, ini pusakanya. Ini di lewat sana ya. Nah, di dada kelihatannya. Sini. Bang. Sukses. Itu namanya ngemis. Gimana Pak Ustadz? Kalau menurut Pak Ustadz itu seperti apa kayak gini Pak Ustadz? Aduh, ya Allah, ya Robi, masih ada. Kalau yang begini mah kalau bisa jangan. Lebih baik seorang yang baik itu, seorang muslim yang baik itu malah memberi, bukan malah yang nerima. Itu dapat dunianya tapi akhiratnya nggak dapat ini nanti. Pak Ustadz, Mbak Rana kita buka dulu ya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama Tukul Jalan-Jalan Ramadan bersama Ustadz Hanum, Ratna Anjani. dan sekarang berada di lokasi Taman Nasional Gunung Cermai, Kabupaten Majalengka. Di bulan Ramadan ini Mister Tukul akan menelusuri jejak-jejak Islam di Nusantara. Luar biasa sekali nih. Udah sana kembali sana ke kandangnya masing-masing. Sana. Pulang. Loh kok apa? sangu. Alah, jiwa miskin. Orang minta. Nih. Lah. Pengen curhat. Loh, pengen curhat. Pak Ustadz, pengen curhat. Lah ada apa? Ada apa? Oh, aku tahu Pak Ustadz. Gimana? Dari berdirinya udah nggak jelas Pak Ustadz. Dia kan Begini Pak Ustadz. Dari umur kecil sampai sekarang gede begini. Berarti saya tuh sering terusik. Kenapa? Banyak yang ngatain saya itu belok gitu Pak Ustadz. Apanya yang belok? Sayanya dikatain belok. Oh, terus maksudnya apa itu? Kan sakit hati. Padahal kan gaya saya nggak seperti yang mereka tahu, yang mereka lihat gitu. Oh gitu. Terus gimana? Terus? Saya tuh pengen menjadi
lelaki yang sebenarnya. Saya tuh udah niat berusaha gitu Pak Ustadz. Oke, paling tidak niat pertama karena Allah Ta'ala harus berusaha. Gerakan yang kayak cewek, kayak gini itu harus hilangin. Harus hilangin seperti ini. Jangan begini lagi, hilangin gitu. Belajar berdiri, jangan hanya cuma begini. Ini kebablasan, kalau masih begini masih mending. Kalau begini kebablasan, tegapin. Sehingga orang yang melihat normal tuh, oh ini cowok gitu. Kalau ngomong pun harus tegas. Ciri cowok itu bicara tegas walaupun lembut. Tapi kalau ngomong mamanya gini Pak Ustadz, ini nah. Itu yang susah Pak Ustadz. Belajar. Harus belajar niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Kalau niatnya benar jelas, insya Allah kalau niatnya baik, benar, saya yakin Allah pasti memberikan jalan. Pasti. Satu lagi, kalaupun umpamanya dalam kondisi sakit hati Mas Dodi dikerjain seperti itu, umpama, satu kuncinya. Biasanya kalau Mas Dodi niat di jalan Allah salah satu adalah yang dikabulkan doa orang yang teraniaya atau terdolimi. Nah, doa yang baik, nggak usah dendam. Paham ya? Yang penting berusaha, nggak usah takut. Gimana puas? Biasa jalannya cowok. Laki-laki gimana? Masih. Ya sudah. Masih. Amin. Masih. Namanya juga belajar, Mas Tuko. Belajarnya malah nambah kayak gitu. Mas Tuko, Ya. jadi katanya kan di Majalengka sini ada wisata religi. Wow. Itu, nah, ke makam Sunan Parung, Mas. Wis, Nah, luar biasa. gimana kalau seandainya kita beserta dengan Pak Ustadz coba kita jalan-jalan ke sana? ya, Mas? Sunan Parung raja penyebar agama Agama Islam Islam. pertama di Majalengka. Betul, iya, lurus. Oke Pak Ustadz, gimana siap? Ayo siap. Pemirsa seperti apa energi yang ada di situ dan suasana Anda di situ. Ikuti terus. Mizat Tukul jalan-jalan. Tolong nanti kalau kamu udah sampai ke Pak Kuncen, tolong kasihkan uang 5 juta. Terletak di bagian selatan Gunung Ciremai, terdapatlah wisata religi di Kabupaten Majalengka yang dikenal dengan makam Sunan Parung. Berdasarkan cerita leluhur setempat, Sunan Parung diceritakan sebagai sosok penyebar agama Islam pertama di daerah ini hingga kota lainnya di Jawa Barat. Dari cerita sejarah Islami inilah tak ayal banyak peziarah yang tidak hanya dari Majalengka, bahkan dari luar daerah pun melakukan lawatan religi untuk berdoa hingga melakukan ritual. Berangkat dari kebiasaan ritual tersebut, ada kepercayaan bila kita mempunyai keinginan dan melakukan runutan ritual, niscaya keinginan kita akan bisa terkabulkan. Ya kita mendoakan beliau aja, dan kesananya ya mungkin kita bisa mendoakan beliau, setelah itu ya kita minta doanya beliau juga. Sekarang kedua kali ke sini, alhamdulillah saya minta keberkahan karomahnya dari Sunan Parung. Ya mudah-mudahan segala urusan keluarga saya dijembarkan, digampilkan segala rupiahnya. Alhamdulillah Pak, segala urusan dilancarkan. Berhubung kita meminta ke Gusti Allah di depan makom yang diridhoi ke Gusti Allah, mudah-mudahan doa saya, tawasul saya di situ, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala rupi urusan kita. Tidak hanya itu, kawasan makam Sunan Parung ini pun kerap kali menghadirkan cerita di luar nalar yang dialami para peziarah. Seperti peziarah yang memberikan petunjuk untuk datang ke tempat ini dalam bentuk mimpi. Tertentu aja, kalau misalkan ada waktu luang dan ada petunjuk, kita berangkat. Kalau kita dibilang mistis itu lewat mimpi juga. Iya, kita ada petunjuk aja. Kita kedatangan. Iya, beliau katanya suruh ziarah ke Sunan Parung ini. Juga konon banyak peziarah yang mendengar adanya suara-suara gaib yang bergema ikut berdoa dalam peristirahatan terakhir Sunan Parung ini. Bagaimanakah fenomena ritual serta mitos spiritual yang dipercaya warga sekitar dalam sudut pandang keislaman? Wah ini Pak Ustadz, Iya. Pak Rana ini.
Oh, Sunan Parung makanya. Kalau saya ada kayak gini-gini alergi saya tuh kadang-kadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Engkos. Pak Engkos. Pemirsa Mister Tuko Janjalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di makam Sunan Parung, Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Dan alhamdulillah sekali Allah mempertemukan dengan Pak Engkos ya. Dan kita mau nanya-nanya nih, bagaimana sejarahnya Sunan Parung menjadi penyebar agama Islam? Monggo. Iya, Sunan Parung adalah anak dari Ratu Semar Kencana. Beliau, Ratu Semar Kencana, nikah dengan Raden Kusumalaya, keturunan dari Kesultanan Cirebon. Sebelumnya Ratu Semar Kencana belum masuk Islam. Setelah menikah dengan Raden Kusumalaya, dia masuk Islam. Pada saat itu mempunyai 7 anak. Anak yang pertama, ya inilah yang disebut dengan Sunan Parung. Beliaulah yang mulai untuk menyebarkan agama Islam bukan di Majalengka saja, tapi nyebar ke wilayah-wilayah lain, diantaranya ke Kuningan, lalu ke Ciamis, ke Sumedang, Subang, lalu Cianjur, Garut, dan wilayah yang lainnya. Kabarnya banyak peziarah yang datang karena mendapatkan petunjuk dari mimpi. Ceritanya bagaimana nih Pak Engkos? Monggo. Memang ada di antaranya peziarah yang datang, mereka tidak tahu bahwa di Majalengka ini ada makam yang dikeramatkan, dalam hal ini Sunan Parung. Katanya mereka itu bermimpi harus datang ke keramat Sunan Parung, dan yang sedikit boleh dikatakan aneh gitu, dalam mimpinya itu sampai mereka tahu lokasinya, peta jalannya, lalu situnya juga dia tahu gitu dalam mimpinya itu. Dan pernah yang terjadi ke rumah saya bahwa dia mimpi katanya harus berziarah dengan membawa uang. Dalam mimpinya katanya tiba-tiba muncul seorang ibu-ibu katanya. Si ibu itu bilang, kamu nak harus berziarah ke makom keramat yang ada di Telaga Sangiang, katanya begitu. Tolong nanti kalau kamu udah sampai ke Pak Kuncen, tolong kasihkan uang 5 juta. Dan betul dia datang ke rumah, langsung dia bawa uang 5 juta. Dikasihkan ke saya kan jadi bingung. Ini uang ini buat apa kan gitu. Katanya saya ngikuti mimpi katanya. Nah, menurut saya kalau mengikuti mimpi, yang namanya mimpi itu kan imajinasi, berarti kan bohong. Saya bilang gitu, udah biar gini aja. Ini uang, silahkan simpan. Dan saya suruh perbanyak ibadah, sering zikir, minta sama Allah. Dan kebetulan dia sampai 11 hari 11 malam nginep di sini, nggak pulang pada saat itu. Mendapat petunjuk melalui mimpi ini, pandangan secara Islam bagaimana? Mimpi itu kalau terjadi memang atas izin Allah. Cuma kalau mimpi yang kelihatannya aneh seperti ini, betul beliau Pak Engkos tadi hati-hati. Tidak mungkin umpamanya tidak ada tujuan, tiba-tiba mimpi harus ke ini, itu nggak mungkin. Pasti beliau di sananya itu ada tujuannya. Yang jelas bukan keinginan akhirat, yang jelas pasti duniawi. Jadi hanya karena memang dia sudah seperti itu, dimimpilah oleh sesuatu atau makhluk Allah untuk disuruh ke sini. Nah, kenapa itu bisa masuk? Makhluk Allah yang namanya jin itu pandai sekali. Jadi bisa aja dia masuk ke dalam otak kita, memorinya itu di scanning, ketemu, jadiinlah dia mimpi. Kasono banget ya. Jadi
jangan kita terburu-buru percaya mimpi. Teman saya seorang ustadz mimpi dia itu diterima sama seorang wanita, mau ngelamar katanya ya, memang karena dia naksir. Dilamar beneran ditolak nggak taunya. Padahal teman saya ustadz. Jadi kalau memang mau ke sini, silahkan mendoakan beliau agar dosa-dosanya diampuni, amal solehnya diterima, syiarnya diterima oleh Allah Ta'ala, itu bagus. Luar biasa. Dan mimpi itu lihat jam-jamnya kalau hitungan primbon. Kalau jam 3 berarti kamu nggak tidur karena kok tahu jam. Pangkos, mohon izin Pangkos, boleh masuk ke dalam Pangkos? Boleh. Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada di seluruh alam semesta yang indah ini. Energi apa yang ada dan cerita apa lagi yang akan bisa diambil sisi positifnya dari pemirsa Mr. Tukul Jalan. Ikuti terus, Mr. Tukul Jalan. Itu ada asap hitam. Asap hitam itu apa? Ya. Kalau dilihat lagi gini, ya itu jin. Wah. Kabarnya para peziarah tuh banyak menyampaikan keinginan saat berziarah. Nah, biasanya keinginan apa saja nih Pak yang biasa diutarakan oleh para peziarah itu Pak? Peziarah yang datang ke saya gitu ya, memang sebagian besar dia itu kan ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang usaha bisnis dan yang lainnya. Ya, kita hanya memohon sama yang kuasa dengan melalui berziarah ke makom Sunan Parung ini, mudah-mudahan keinginan para peziarah itu dikabul sama Allah. Cuman itu aja. Nah, Pak Ustadz, di dalam Islam menyampaikan keinginan dengan berziarah itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, kalau kita bercerita tentang Islam bahwa menyampaikan keinginan dengan berziarah itu memang malah dilarang. Dalam Quran pun diceritakan bahwa kalau kita itu memohon kepada Allah Ta'ala diminta langsung sebenarnya tanpa bantuan seseorang ataupun benda, karena itu nanti bisa menjadikan musyrik atau bahkan syirik. Sebelum kita itu memohon kepada Allah Ta'ala apa yang kita inginkan, usaha apa atau bisnis apa atau jodoh atau apa, itu kan diawali dari amal soleh kita dulu. Jadi jangan sampai kita itu memohon kepada Allah Ta'ala, kita memohon saat ini karena lagi kekurangan, mohon langsung kekurangan sama Allah Ta'ala, ya Allah berikan saya rezeki, kan tidak seperti itu. Harus kita lihat umpamanya dulu pada waktu kita berbisnis itu nakal apa enggak. Dulu pada waktu berbisnis Allah sudah memberikan nikmat, rezeki, kita itu ingat sama Allah apa enggak. Ingat itu tidak cukup dengan ucapan aja, dengan mengucap alhamdulillah. Ingat itu ya benar, dikasih rezeki, kemudian sedekah kayak Mas Tukul tadi. Pokoknya kalau ada lubang dimasukin maunya. Maksudnya kotak. Kotak amal maksud saya ya. Maksud saya. Dijelasin Pak Ustadz, jadi iya, kan lubang itu ada macam-macam. Iya. Intinya adalah kita lihat jangan tiba-tiba meminta pada Allah Ta'ala langsung. Jadi pernahkah kita itu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Nah di situ. Dan jangan hanya mengandalkan umpamanya ini di Sunan Parung pasti doanya dikabulkan. Nggak bisa. Beliau sudah meninggal. Inilah yang harus kita ketahui agar antara ziarah
dengan permohonan itu harus dipisah, gitu maksudnya. Selama berziarah ada pengalaman spiritual apa dari Pak Engkos dan para peziarah? Pernah terjadi pada saat ritual di Makom, itu ada sepertinya banyak sekali orang gitu. Bahkan yang mendengar bukan saya sendiri gitu, tapi semua jemaah yang hanya 4 orang yang saya bawa, itu katanya kok banyak sekali yang ikut serta membaca doa gitu. Sementara yang jelas cuman kami berlima. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa menjabarkan lebih jelas lagi spiritual apa yang dirasakan dalam makam. Kan lagi ada baca-baca tertentu tuh. Nah, yang saya amati itu di atas yang membaca ini ada seperti asap hitam. Tapi nggak di atas persis kayaknya. Jadi jarak 300 meteran dari sini itu ada asap hitam yang kesannya mau turun ke mereka. Luar biasa. Asap hitam itu apa? Ya. Kalau dilihat lagi gini ya itu jin. Wow. Barangkali aja beliau yang berdoa niatnya bukan karena Allah. Jadi kalau niatnya karena Allah, asap itu nggak akan ada. Nah, setelah berziarah kabarnya ada ritual mandi di mana tuh Pak? Iya betul. Ada danau itu yang luasnya 19,7 hektar. Wow. Kalau menurut cerita dulunya bekas keraton Telaga Manggung. Penasaran pemirsa seperti Mbak? Jeh, sangat Kita penasaran sana sih. ya. Jeh, monggo. Ya. Ikuti terus. Misatukul jalan. Memujuk rayu Centang Barang agar supaya Centang Barang bersedia untuk membunuh Prabu Telaga Manggung. Telaga berair tenang bernama Situ Sangiang inilah yang menjadi prosesi lanjutan bagi para peziarah, yaitu ritual mandi. Setelah doa dipanjatkan di makam Sunan Parung, peziarah melanjutkan dengan berendam di Situ Sangiang. Namun para pelaku ritual harus berganti pakaian dengan kain putih dari pinggang sampai mata kaki selama melakukan pembersihan diri dengan air telaga. Setelah membaca doa-doa yang diajarkan juru kunci, peziarah kemudian menenggelamkan tubuhnya masuk ke dalam telaga. Menurut juru kunci, ritual di telaga yang dijalankan turun-temurun ini merupakan bagian dari kearifan lokal Kabupaten Majalengka. Karena Situ Sangiang bukan hanya sebagai tempat keramat, namun juga merupakan wilayah yang memiliki nilai sejarah berharga. Menurut riwayatnya, dahulu terdapatlah seorang raja Telaga Manggung yang tiba-tiba dibunuh abdi setianya bernama Centang Barang dengan ditusuk tombak. Namun setelah sang raja yang meninggal dengan cara menghilang bersama raganya, kerajaannya pun hilang menjadi telaga yang saat ini dikenal Situ Sangiang. Tidak hanya itu pemirsa, mitos juga menceritakan seluruh penghuni kerajaan pun turut hilang menjadi ikan-ikan di dalam telaga. Konon jika ikan-ikan yang dikeramatkan ini diambil, seringkali musibah serta malapetaka akan menimpa orang yang mengambil ikan mas keramat tersebut secara sengaja. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Ustadz Danu. Ratnanjani. Dan sekarang saya berada di lokasi Situ Sangiang, Desa Sangiang, Kabupaten Majalengka. Setelah berziarah ada ritual mandi di danau. Ritualnya seperti apa ya Pak? Semoga. Habis tadi kita berziarah ke makam Sunan Parung, seluruh peziarah turut serta. Ikut ke danau ini. Nah, nyampe di danau ini, mereka yang mau mandi silahkan mandi. Yang tidak juga tidak apa-apa. Kalau yang mau mandi syaratnya itu harus pakai kain putih. Nah, aturan mandinya turun ke situ setelah pakai kain putih. Batasan pinggang itu udah selesai, nggak boleh terus maju. Habis itu nyelam, pada saat nyelam ini secara adat ya, mata dibuka,
lalu airnya diminum sedikit. Habis itu berdiri, setelah berdiri baca istighfar, syahadat, sholawat, sama Fatihah 3 kali ke 3 kali. Habis baca Fatihah, mohon sama Allah. Mudah-mudahan doanya itu dijabah, dikabul sama Allah. Ritual ini sudah dilaksanakan sejak tahun kapan ini, Pak? Kalau dilihat dari cerita sejarahnya ini udah ratusan tahun. Melihat mandi ini dalam Islam seperti apa nih, Ustaz? Monggo, Ustaz. Iya. Kalau mandinya sih wajib dalam Islam kan. Seperti kayak anadofatu minal iman, ya kayak gitu. Kebersihan adalah salah satu dari iman. Itu termasuk salah satunya mandi. Tapi yang di sini mandi biasa, Mas Tugu. Mandinya boleh silahkan. Tetapi kalau ada ritual-ritual yang disangkut pautkan, ya kita harus hati-hati sebagai seorang Muslim. Tapi kalau mamanya ya jangan sampai nanti ditimpa sama makhluk-makhluk yang lain itu. Jadi kalau mamanya doa tadi Pak Engkos sudah benar, memang doa boleh baca hamdalah, istighfar, sholawat Nabi. Nah itu boleh memang ibaratnya itu tata cara berdoa seperti itu. Tetapi itu pun insya Allah bisa dilakukan di rumah atau iktikaf di masjid, ya seperti itu. Seperti itu Pak Ustaz ya? Jadi boleh-boleh aja Pak Ustaz? Boleh-boleh aja, ya. Tapi jangan diyakini, mama diyakini begini nih, saya nanti mandi ini pasti dikabulkan, nggak boleh. Wow. Setelah mandi muka saya jadi bersih, kayak Nah, nanti Mas Nukul dicoba. berkilau, wah berubah jerak, jadi kamu udah. Menurut cerita leluhur, kabarnya situ Sangyang ini dulu sebuah keraton, betul nggak Pak? Betul, iya betul. Pada abad ke-13, di sini ada sebuah kerajaan. Pada saat itu yang menjadi rajanya Prabu Talagamanggung. Talagamanggung mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama laki-laki yang bernama Raden Panglurah. Anak yang perempuan yang kedua yaitu Simbar Kencana. Saat dewasa, Raden Panglurah diutus oleh ayahandanya yang menjadi raja di sini, Prabu Talagamanggung, untuk bertapa. Kembali ke keraton, ke kerajaan di sini. Pada saat itu, Ratu Simbar Kencana ditikah oleh salah seorang putra mahkota dari kerajaan dari Sumatera, namanya Palembang Gunung. Saat Palembang Gunung sudah menjadi suami dari Ratu Simbar Kencana, Prabu Talagamanggung yang menjadi mertuanya mengangkat Palembang Gunung untuk menjadi Mahapati kerajaan di sini. Setelah beliau menjadi Mahapati, dia mempunyai keinginan untuk menjadi raja, sementara dia tidak punya hak. Akhirnya karena Palembang Gunung tahu bahwa Prabu Talagamanggung itu menurut cerita adalah raja yang sakti, tidak mempan oleh senjata apapun, tapi yang namanya manusia punya kelemahan. Prabu Talagamanggung hanya oleh senjata pusaka kerajaan yang namanya tombak cis. Nah pemirsa, makin penasaran nih lihat dari ceritanya Pak Engkos ini ya. Kita lanjut ke apa nih? Situsnya atau danaunya ya. Nah seperti apa ceritanya? Ikuti terus. Misa Tunggul Jalan. Pemirsa penasaran dengan cerita tadi keputus tadi, saya aja penasaran apalagi pemirsa. Setelah itu tahu apesnya Prabu Talagamanggung dengan tombak cis, lalu bagaimana kelanjutannya nih Pak? Iya, setelah itu Palembang Gunung tahu bahwa yang mengetahui kelemahan dari Prabu Talagamanggung itu adalah Centang Barang. Akhirnya Palembang Gunung datang ke Centang Barang, memujuk rayu Centang Barang agar supaya Centang Barang bersedia untuk membunuh Prabu Talagamanggung.
Akhirnya Centang Barang bersedia. Pada saat jam 4 pagi, ketika Prabu Talagamanggung mau ke kamar mandi, ditusukkanlah senjata pusaka tombak cis tersebut dan nancap di pinggang sebelah kiri Prabu Talagamanggung. Diketahui oleh para prajurit mau dikejar. Kata Prabu Talagamanggung, jangan dikejar. Biarkan si Centang Barang nanti juga akan kena tulah. Centang Barang lari tanpa arah dan tujuan. Akhirnya pada saat itu juga menjadi gila. Saat Centang Barang gila, anggota tubuhnya digigit-gigit oleh Centang Barang sendiri dan Centang Barang meninggal. Setelah itu Prabu Talagamanggung memohon sama Yang Kuasa agar keraton berikut dirinya Ngahiang. Setelah kejadian itu, yang 40 prajurit datang ke tempat tetapaknya Raden Panglurah. Dikasih tahu bahwa keraton sudah tidak ada, yang ada danau atau situ. Raden Panglurah turun dari tempat tetapaknya, nyampe di sini. Raden Panglurah juga turun ke situ, sama dengan ayahnya menghilang. Yang 40 prajurit turun ke situ berubah wujud menjadi ikan lele. Konon ikan dalam danau ini dikeramatkan tidak perlu diambil. Ada kejadian apa kalau melanggarnya nih Pak? Memang pernah ada orang sini juga gitu. Yang anaknya itu ngambil ikan mas. Ya mungkin dimasak. Tak lama kemudian bapaknya itu langsung mendadak menjadi gila. Ustaz, monggo. Saya mau mengiyakan Pak Engkos sih. Sebenarnya bisa ya, karena saya dari tadi melihat ikan yang gede-gede, ikan mas khususnya ini memang ada makhluknya di dalamnya. Gitu. Tapi kalau saya mencoba mengenali di sini, karena Prabu tersebut itu sakti, berarti beliau sendiri itu membawai banyak ilmu di dalam tubuhnya. Kalau banyak ilmu di dalam tubuhnya, kalau ada kuburnya, umpamanya kuburnya di sini nih, pura-puranya, jasadnya di sini. Biasanya di sekitar lingkungan berapa meter, berapa puluh, berapa ratus meter, atau berapa kilo, itu pasti ada lingkup makhluk. Nah, makhluk inilah biasanya ilmunya beliau. Nah, karena di sini banyak makhluk sekali, banyak makhluk Allah yang tidak melihat, dan memang otomatis kalau yang namanya air biasanya ada ikan. Disitulah karena memang di sini sudah dikeramatkan, akhirnya makhluk-makhluk tersebut punya piaraan ikan. Jadi ikan ini menurut mereka itu piaraan, ya istilahnya yang disayangi lah istilahnya. Karena memang ikan-ikan ini disukai oleh makhluk-makhluk Allah, ya. Akhirnya ya ada beberapa yang memang di sini itu nggak cuma satu, di dalam tubuh ikan itu banyak sekali. Nah, sehingga kalau ikan ini diambil oleh orang dimasak, nah makhluk ini marah ceritanya. Luar biasa Pak Ustaz kalau menjabarkannya, logika akademis masuk akal dan secara Islam juga subhanallah. Mantap ya. Nah, kabarnya ini. Kabarnya Pak Engkos menyimpan senjata-senjata pusaka peninggalan zaman Keraton Talagamanggung apa saja nih Pak? Betul. Ada, malah di rumah saya menurut orang tua bahwa itu adalah jelmaan senjata pusaka kerajaan yang disebut dengan tombak cis itu. Boleh izin bisa lihat saya? Nah, pemirsa seperti apa pusakanya? Ikuti terus. Mizatukul. Akan lebih baik dan benar jika yang kita rawat itu adalah keimanan dan ketauhidan kita. Pak Ustaz, dilihat dari Pak Ustaz. Kalau yang ini istilahnya kalau boleh saya cerita, yang nunggu ini sudah mulai hampir hilang.
Yang kedua ini. Ini agak lebih banyak daripada itu. Kalau saya tidak cerita tentang syariat nih, saya hanya cerita tentang barang. Kerawat enggak ini? Ini hanya melaksanakan satu upacara nyiram tuh, kalau bahasa Sunda nyiram tuh. Dia membersihkan. Dikasih racun ya ini ya? Iya. Asta tahu ya. Ini galak, ini ganas ini. Biasanya kan ada masih penuh tapi lembut ada. Tapi banyak panas, saya nggak tahu namanya siapa nih Pak. Saya kurang tahu persis sebab ini dari orang tua dan kebetulan orang tua tidak ngasih tahu. Untuk apa kata beliau? Ya kalau kata bapak saya itu untuk penjagaan aja. Penjagaan ya? Oh ya benar kalau jaga. Dia frontal bentuknya jadi kayak mau mukulin orang kesannya begitu. Makanya saya bilang ini galak. Maaf Pak Ustadz, Ya. saya mau tanya. Ini kan peninggalan dari orang saya. Amanah harus disimpan, harus dipelihara. Dan setiap hari Senin ya, dibersihkan. Gimana menurut pandangan agama? Biasanya kalau orang tua kita kan memperlihatkan bahwa oh, benda ini untuk penjagaan, benda ini untuk karisma, benda ini biasanya kan seperti itu. Tetapi insya Allah kalau saya melihat dari Pak Angkos sendiri dari sisi tauhid kan sudah mulai beranjak bagus ceritanya. Jadi kalau sudah bagus, kalau nanti ketitipan amanah seperti ini kita harus berpikir yang lebih kuat penjagaan untuk diri kita dan keluarga kita, keris atau Allah? Iya. Pasti kita akan milih Allah. Pasti. Nah, bagaimana amanah dari orang tua ini tidak terlalaikan? Satu, kalau amanah dari orang tua itu keluar dari garis syariat, ya kita boleh menolak. Kalau bentuknya benda seperti ini, kemudian harus sekian seperti memang itu ritual yang diinginkan oleh keinginan makhluk yang ada di sini sebenarnya. Maksud saya adalah kalau memang beliau orang tua Pak Engkos menitipkan amanah seperti ini, sebaiknya dan sepatutnya kalau ini ada silsilahnya ditulis, kasihlah ke museum. Iya. Karena persoalan yang dirawat seperti ini sebenarnya kurang baik, akan lebih baik dan benar jika yang kita rawat itu adalah keimanan dan ketauhidan kita. Sholatnya rajin, qiyamul lailnya rajin, baca Qur'annya rajin, kemudian berkata-kata baiknya rajin, tidak gampang emosi kalau ada masalah, senantiasa sabar dalam musibah. Nah, ini insya Allah itulah yang harus kita rawat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Bu, silakan duduk. Masalahnya apa sih Bu? Saya tua kemasukan. Oh, kemasupan. Saya kerja di orang India. Oh, Orang Indianya meninggal. Terus saya berhenti. Tapi saya berhenti langsung begini. Oh, ini berarti setelah meninggalnya beliau itu Ibu Encop kesurupan. Udah berapa lama? Udah lama, sudah ada 10 tahun. Ibu sakit apa? Sakit kaki Pak, pada bekas tuh Pak. Kata dokter apa? Kata dokter asam urat. Sakitnya dari mana ke mana? Dari sini ke sini ntar jalan lagi gitu Pak. Oh, jalan-jalan Iya, sakitnya. jalan-jalan. Ini lagi ziarah ya? Iya, lagi. Suka ziarah nggak Ibu? Suka. Di mana aja? Di sini. Terus di mana? Mau kemana-mana. Kemana-mana aja. Saya mau tanya, kalau Ibu Sawina ziarah itu inginnya apa sih? Coba cerita. Oh, ini pengen berkah selamat. Oh, berkah selamat. Terus apa lagi? Banyak pengen bisa gitu aja. Sedikit banyak mau nyisa uang maksudnya? Apa Harta aja, maksudnya? apa aja. Oh gitu. Hari ini kan Ibu saya pingin sembuh nih. Iya. Bu, kalau di dalam tubuh Ibu Sawina banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak tampak mata tetapi nyata dirasakan oleh Ibu Sawina. Jika mulai hari ini Ibu Sawina ikhlas karena Allah Ta'ala, jangan ziarah dan jangan minta-minta dikubur. Mintalah hanya kepada Allah. Mau nggak mulai hari ini Ibu Sawina karena Allah Ta'ala
seluruh makhluk yang ada dalam tubuh Ibu Sawinah dari ritual ziarah yang salah, yang keluar dari syariat Islam, keluar dan kembali pada tempatnya semula semata-mata lillahi ta'ala. Ibu Sawinah ikhlas. Mohon Kau keluarkan ya Allah makhluk-makhluk yang dalam tubuh Ibu Sawinah ya Allah. Ibu Sawinah, saya mau tanya, tadi sakit nggak sih kakinya? Tadi sakit, Sakit nih. nanjak kan keselnya Pak. Sekarang gimana? Sekarang nih, habis ngomong nih, coba. Beneran nih? Coba jalan coba. Ringan? Mendingan. Sudah mendingan? Oh, alhamdulillah. Ya, sampingnya. Ya, Ibu Encop, maukah Ibu Encop mulai hari ini karena Allah Ta'ala seluruh makhluk atau ilmu yang ada di dalam tubuh Ibu Encop keluar dari tubuh Ibu Encop semata-mata karena Allah Ta'ala. Ibu Encop ikhlas. Lillahi Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah agar Engkau berikan kesembuhan pada Ibu Encop, seluruh makhluk-makhluk yang menguasai. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Di sini enggak mual? Enggak, dia tadi mual. Tadi mual, sekarang enggak? Oh, alhamdulillah. Biasanya pusing enggak di daerah belakang? Pusing. Tadi pusing? Pusing. Terus sekarang? Enggak. Oh, alhamdulillah. Ini udah saya. Sudah, sama-sama. Iya, sama-sama yang sabar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Angkos, saya ngucapin terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tuko Janjang kurang berkenan, dan salam hormat buat keluarga. Ustaz, monggo dijabarkan kesimpulannya. Dari apa yang kita alami tadi, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan makhluk Allah yang namanya jin atau penguasa. Kita harus ada batasan mana yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim, mana yang jin itu senantiasa mencoba menggoda kalau saya, bukan mengganggu. Kalau manusianya tertarik, ya sudah ikut dia pasti. Tapi kalau manusianya tetap santai, tenang, walaupun dia di lingkungan jin, sama seperti Mas Dukul di lingkungan wanita tidak tertarik. Seperti itu. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada sejarah-sejarah, ada cerita-cerita, legenda, ada mitos-mitos, dan banyak yang diambil oleh pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda. Itu terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.